Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kalau puasa kalian gimana? Masih kuatkah? Tinggal beberapa jam lagi kok. Sabar ya. Nah, untuk hari pertama pesantren Ramadan kita ini, sambil ngabuburit, kita mulai dari yang materi dasar-dasar aja dulu ya. Yakni materinya yang akan kita bahas ialah apa itu iman, Islam, dan ihsan. Nah, kita sudah sering dengar iman, Islam, dan ihsan. Tapi apa itu sebenarnya iman, Islam, dan ihsan? Apa hubungan ketiganya itu? Nah, kita langsung saja. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah iman. Iman kalau dari bahasa artinya, segi bahasa artinya percaya. Jadi iman itu artinya percaya. Yang mana kalau dalam bahasa Arab katanya amana yu'minu imanan. Kalau menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan memperbuat dengan anggota badan atau beramal. Nah, kalau aku sih dulu pernah ngeumpamain kalau iman ini kayak cinta gitu. Jadi cinta itu diyakini dengan hati gitu. Kemudian kita ucapin dengan lisan, kita buktikan cinta kita kepada orang itu, dan kita lakuin dengan perbuatan. Nah, iman terbagi menjadi 3 tingkatan. Ada yang nggak tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Iman dibagi jadi 3 tingkatan apa aja? Kita sambil itu aja ya, kayak lagi ngobrol aja gitu. Nah, iman itu dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu ada tingkatan mengenal, tingkatan kesadaran, dan tingkatan hakul yakin. Apa maksudnya 3 tingkatan itu? Tingkatan mengenal. Pada tingkatan pertama ini, seseorang baru mengenal sesuatu yang diimani. Nah, misalkan ya kayak kita lagi SD misalnya. Ya, misalnya iman itu ya dibuktikan dengan sholat. Kita asalnya nggak tahu apa itu sholat ya, ikutin aja apa yang orang lakuin. Ya, misalnya di masjid, di musola, kita ikutin aja apa yang orang lakuin. Itu namanya baru mengenalkan kita. Kemudian kita tanya kepada orang tua kita, yang kita lakuin tadi apa namanya, dan diberitahu kepada kita bahwa itu namanya sholat, dan kemudian kita diajarkan untuk melakukan sholat. Nah, itu namanya tingkatan mengenal. Kemudian tingkatan kesadaran. Tingkatan kesadaran ini maksudnya tingkatan seseorang sudah lebih tinggi karena sesuatu yang diimani didasari oleh alasan-alasan tertentu. Ya, alasan tertentu itu ya misalkan kita sholat tadi. Alasannya kita sholat karena itu wajib. Ya, itu menjadi alasan bahwa kita wajib melakukan sholat tadi. Alasan kita melakukan sholat karena wajib, maksudnya gitu. Nah, itu tingkatan kesadaran. Kemudian yang ketiga ada tingkatan hakul yakin.
tingkat ini adalah tingkatan iman yang tertinggi. Seseorang mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui dengan alasan-alasan tertentu, tetapi dibarengi dengan ketaatan dan berserah diri kepada Allah. Nah, setelah kita tahu apa tujuan kita dari melakukan sholat atau misalnya melakukan puasa ini, kemudian kita membarengi atau sambil kita taruh di dalam hati, di dalam niat kita ini taat dan berserah diri kepada Allah. Ya gitu ya. Nah, bagaimana yang sudah kita ketahui, pastinya iman itu dibagi menjadi enam macam mungkin ya. Yang pertama iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan kemudian yang keenam iman kepada qada dan qadar, atau ada juga yang mengatakan iman kepada takdir yang baik dan takdir buruk. Kemudian yang kedua kita membahas tentang Islam. Nah, kita ini kan beragama Islam. Tapi kalian tahu nggak Islam itu artinya apa? Nah, kayaknya sih banyak yang nggak tahu. Nah, Islam itu berasal dari bahasa Arab, yakni kata aslama yuslimu islaman. Islam itu artinya patuh, tunduk, menyerahkan diri, atau selamat. Jadi, agama Islam adalah agama yang memerintahkan kepada umatnya agar patuh, tunduk, dan berserah diri agar nantinya di akhir kelak akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan tunduk atau berserah diri adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, atau yang kita kenal dengan kata takwa. Nah, bagi kalian yang baru tahu apa itu takwa, takwa itu artinya mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Itu artinya takwa. Kemudian kita lanjut saja ke ihsan. Sebenarnya apa itu ihsan? Nah, ihsan artinya berbuat baik. Sebagaimana berasal dari bahasa Arab, ihsan ini ahsana yuhsinu ihsanan, yakni berbuat baik tadi. Ihsan menurut istilah adalah berbakti dan mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Adapun ihsan ini ada 4 macam. Nah, kalau iman tadi ada rukun iman, ada 6 rukun iman. Kalau Islam ada 5 rukun. Ya. Kemudian ihsan ini ada, kalau disebut rukun sih enggak, tapi ada 4 macam. Nah, apa aja itu? Ada nggak kalian yang tahu? Apa aja 4 rukun, 4 macam ihsan? Ihsan itu ada 4 macam, yaitu yang pertama ihsan terhadap Allah, kepada Allah. Nah, yakni mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi kita bisa berbuat baik atau ihsan kepada Allah, yakni dengan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya, contohnya kita mengerjakan puasa ini dan menjauhi larangannya, ya hal-hal yang membatalkan puasa, yakni ya misalnya makan minum tadi, menjauhi larangannya. Dan yang lebih mendalamnya lagi, menjauhi larangannya itu ya menahan hawa nafsu gitu. Kemudian yang kedua ada ihsan terhadap diri sendiri. Nah, ternyata kita bisa berbuat baik kepada diri kita sendiri. Macam mana itu ya? Coba kita baca di sini.
yakni mengerjakan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan pada diri sendiri dan menghindari semua perbuatan yang mendatangkan kecelakaan atau kerugian kepada diri sendiri. Nah, ia berbuat baik kepada diri kita sendiri. Gimana caranya? Ada yang tahu? Ihsan kepada diri sendiri? Ya, misalkan aja kita musim pandemi ini, kita dapat ihsan atau berbuat baik kepada diri kita sendiri dengan mematuhi protokol kesehatan. Contohnya, ya kalau keluar rumah kita memakai masker, kalau kemudian sampai di rumah mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir gitu, dan melakukan 5M lainnya. Nah, adapun hubungannya dengan diri sendiri tadi, mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Nah, kalau kita melaksanakan 5M kan kita terhindar dari wabah penyakit corona kan. Ya setidaknya kalau nggak terhindar ya mencegah gitu ya. Setidaknya ada ikhtiar atau usaha kita untuk tidak terjangkit. Nah, kalau kita tidak melakukan 5M tadi, maka akan terjadi suatu kecelakaan atau kerugian pada kita ya. Kita menjadi sakit. Kalau sakit rasanya kalau nggak salah ya dibiayai, walaupun dibiayai pemerintah, tapi tetap aja menjadi beban, mungkin menjadi beban orang lain. Kayak kasihan dokter-dokter, perawat-perawat jagain kita 24 jam kalau kita terkena wabah tersebut. Ya, aku juga menjalik. Maka dari itu lakukan 5M. Ya, 5M kalian ingat? Ya, kalau gue sih kurang ingat, kalian cari aja di Google nanti ya apa itu 5M. Ya maaf ya. Ya yang penting 5M itu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan tadi, kemudian membatasi mobilitas kalau nggak salah, tidak melakukan perjalanan jauh gitu, dan apa lagi? Menjauhi kerumunan. Nah, itu 5M ya. Ternyata masih hafal saya. Nah, kemudian yang ketiga ada ihsan kepada sesama manusia. Ihsan kepada sesama manusia yakni berbuat baik kepada saudara berdasar keturunan, saudara karena tetangga, kerabat ataupun seagama. Nah, gimana kita ihsan terhadap sesama manusia? Ya mudah aja contohnya. Ya misalkan kita ya saling berbagi. Ya kayak zakat itu termasuk ihsan kepada sesama manusia. Sedekah, apalagi? Ya membantu orang lain lah gitu. Itu adalah ihsan terhadap sesama manusia. Yang terakhir ada ihsan terhadap makhluk lain atau terhadap alam lingkungan, yakni berbuat baik atau memelihara alam lingkungan agar tetap lestari dan tidak punah. Nah, jadi ihsan terhadap lingkungan. Ya, contohnya kita tidak buang sampah sembarangan. Itu ihsan, termasuk ihsan terhadap lingkungan. Karena kan kalau kita buang sampah sembarangan itu akan mencemari lingkungan sekitar. Jadi agar kita ihsan kepada lingkungan tadi, ialah kita dengan merawat lingkungan dan tidak mencemarinya gitu. Hai, untuk pertanyaan pertemuan kali ini gampang banget kok. Pertanyaannya, jika jumlah rukun iman ada 6, maka jumlah rukun Islam ada A5, B3, C4, atau D7. Ayo tebak, mudah kan?
Setelah ini kirim ke DM Instagram kami ya. Bye. Nah, itu tadi materinya ya. Ini sudah berapa menit tadi? Gak tahu lagi ya berapa menitnya. Nah, jadi kalau kalian ditanya orang lain apa itu iman, Islam atau ihsan, kalian bisa jawab sekarang ya. Nah, iman itu artinya percaya, Islam itu artinya apa tadi? Patuh, tunduk, menyerahkan diri atau selamat. Dan kalau ihsan itu artinya berbuat baik ya. Nah, setelah kita menguraikan pengertiannya tadi, mengetahui apa itu definisi dari tiga macam kata tadi, sebenarnya apa hubungannya antara tiga itu? Apa hubungan antara iman, Islam, dan ihsan? Apakah mereka saudara kandung atau berteman atau macam mana? Nah, coba kita baca. Hubungan antara iman, Islam, dan ihsan bagaikan segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu sisinya sama. Ya, panjang sisinya sama. Misalnya sisi 1 5 cm ya, sisi lainnya 5 cm juga. Hubungan antara sisi yang satu dan sisi yang lainnya sangat erat. Jadi orang yang bertakwa ibaratnya seperti segitiga sama sisi ini. Yang mana sisinya terdiri atas iman, Islam, dan ihsan. Nah, segitiga tersebut tidak akan terbentuk jika ketiga sisinya tidak saling mengait. Di samping adanya hubungan antara iman, Islam, dan ihsan, juga terdapat perbedaan antara ketiganya sekaligus merupakan ciri masing-masing. Iman lebih menekankan pada segi keyakinan di dalam hati. Oh, kalau iman ini katanya lebih menekankan, menekankan pada segi keyakinan di dalam hati. Ya gitu. Oh ya, kalau Islam tadi kan Islam sama ihsan kan maksudnya itu perbuatan sama ucapan lisan kita. Ya, contohnya kayak puasa sama sholat tadi, atau ya berbuat baik kepada orang lain kan itu ya perbuatan tubuh kita beramal ya. Kalau iman itu lebih kepada keyakinan hati kita. Ya, banyak orang berbuat baik tapi ya berbeda iman dengan kita. Jangan katakan tidak beriman ya. Tidak beriman itu ya menurut kita sih gitu, tapi itu terlalu agak kasar gitu ya. Kita gunakan berbeda keimanan dengan kita, berbeda keyakinan ya. Nah, jadi ada juga kalau ya orangnya Islam tapi ya kita katakan imannya kurang gitu. Ya misalkan ya nggak sholat orang Islam tapi nggak sholat. Nah, gimana itu ya? Berarti kan imannya masih kurang, bukannya nggak beriman, tapi imannya hanya saja imannya kurang gitu. Kalau Islam merupakan sikap untuk berbuat dan beramal ya, sudah kita jelaskan, ternyata masih ada ini lanjutannya. Kalau ihsan merupakan pernyataan dalam bentuk tindakan nyata. Ihsan merupakan ukuran tipis tebalnya iman dan Islam seseorang. Nah, selain dari 6 rukun iman yang tadi kita sudah sebutin, ternyata ada hal-hal lain juga yang harus kita imani. Tanpa sadari sebenarnya sudah kita ketahui, tapi kita lupa aja. Nah, selain rukun iman, ada beberapa hal yang wajib diimani. Yang pertama ada ruhaniyat atau spiritual, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan makhluk gaib, seperti adanya roh yang terdapat pada jasad manusia, adanya jin dan setan.
Kemudian yang kedua ada ketuhanan, yaitu yang berhubungan dengan nama, sifat, kudrat, atau kekuasaan Allah. Misalnya Allah memperjalankan Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian yang ketiga, hal yang ketiga selain rukun iman ada kenabian atau kerasulan yang mensyaratkan sifat-sifat dan kesucian para nabi, yaitu tentang orang-orang yang memiliki ketakwaan yang sangat mendalam di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Orang-orang tersebut dinamakan wali Allah. Ya, kata lainnya kita disuruh ringkasannya kita disuruh beriman kepada Nabi, Rasul, dan percaya akan adanya wali Allah gitu ya. Dan yang keempat yang harus kita imani selain rukun iman ada namanya sam'iyat, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan alam gaib seperti alam barzah, padang mahsyar, siksa kubur, nikmat kubur juga, tanda-tanda hari kiamat, dan hidup sesudah mati. Nah, itulah tadi materi kita tentang iman, Islam, ihsan, dan juga hubungan antar ketiganya. Nah, ada yang ditanyakan? Ya, kita ini nggak live ya. Ya, kalau ada yang ditanyakan silahkan aja tulis di kolom komentar di bawah. Nah ya, tangan saya ini nggak bisa gerak ya, maaf ya. Ini pakai kepala saja kita nunjukinnya. Ya sudah ya, kita tutup aja pertemuan pesantren Ramadan, atau bisa kalian sebut ini ngabuburit bareng aja. Kita tutup dengan mengucapkan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jawaban kuis ya, pertanyaan bisa langsung kalian kirim dengan menekan link yang ada di deskripsi yang di bawah juga ya, dengan mendm akun Instagram kami yang baru ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.